dan Al-Habib Husain bin Umar Al-Tos serta para habaib yang lainnya, semoga panjang umur, amin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada para ulama, para kiai kita yang di genggamannya ada warisan Nabi Muhammad, para kiai kita yang lisannya menyambung lisan Nabi Muhammad, para kiai kita yang rutinitasnya untuk berdakwah mengajak umat untuk kembali ke ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah panjangkan umur mereka semuanya, amin. Allah bahagiakan kehidupan dunia dan akhirat mereka, amin ya rabbal. Termasuk khusus kepada orang tua kita, kiai kita yang baru memberikan sambutannya, Kiai Abdul Rauf Mustafa dan Kiai Hasan, semoga dua kiai ini dipanjangkan umurnya, amin. Berkahi kehidupan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik syurga dan neraka. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengutus, melahirkan, mewujudkan manusia yang mulia seperti pada bulan hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang memuliakan manusia. Dengan kemuliaan manusia tersebut kita menjadi mulia. Dengan keagungan manusia tersebut umatnya menjadi mulia. Maha besar Allah atas segala takdir-takdirnya kepada Allah. Salawat serta salam kepada baginda, kekasih kita, kekasih pemilik alam semesta, kekasih manusia, jin dan malaikat, manusia yang dilahirkan seperti bulan ini, manusia yang wujud sumber cahaya seperti pada bulan ini, manusia yang siapa menjalin hubungan dengannya adalah ibadah, manusia yang siapa menta'zim, menghormatinya adalah ibadah, manusia yang siapa mencintainya adalah ibadah. Kekasih kita semua, tuntunan dan tuntunan kita untuk melaksanakan kehidupan dunia dan akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Hadirin wal hadirat, tadi kiai buang omongan kalau dengar nama Nabi Muhammad untuk penghormatan kita baca salawat. Selain juga itu menyebut nama Nabi Muhammad hendaknya disambung dengan kalimat sayyid. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah buat kita semuanya, amin. Jikalau seluruh penjuru dunia pada seperti bulan ini merayakan, menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad adalah wujud didikan Allah. Mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad adalah wujud perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, barusan tadi kiai membawa satu ayat yang wujud ayat itu adalah perintah. Dikatakan falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'an nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang beriman kepada Nabi Muhammad maknanya mempercayai Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin. Beriman kepada Nabi Muhammad maknanya mengikuti syariat Nabi Muhammad. Beriman kepada Nabi Muhammad maknanya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa azzaruhu ay azzamuhu wa ta'zimuhu. Jadi maksud dengan azzaruhu ay azzamuhu, menghormati Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Seluruh penjuru dunia menghormati Nabi Muhammad. Bahkan begitu bahayanya bagi orang-orang yang tidak menghormati Nabi Muhammad. Telah datang suatu hikayat cerita tercatat dalam kitab Dalilul Muslimin, ketika diceritakan bagaimana ada sosok malaikat yang menempati singgasana yang begitu indah, yang menempati singgasana begitu dahsyat. Dari keindahan dan kemewahan malaikat ini, di kiri kanannya disiapkan bidadari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari hembusan nafas malaikat ini, Allah menciptakan satu malaikat untuk berkhidmat kepada malaikat tersebut. Subhanallah, malaikat mendapatkan kemuliaan yang tinggi. Namun karena satu perbuatan, yaitu tidak adanya hormat kepada Nabi Muhammad, Allah cabut segala kemegahannya, Allah cabut segala kenikmatan pada diri malaikat itu. Dikisahkan ketika Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, lewat di hadapan malaikat ini, sedang duduk di singgasananya, tidak berdiri untuk menghormati Nabi Muhammad, maka tidak berdirinya itu Allah cabut segala bentuk kemegahan daripada diri malaikat tersebut. Ya Allah, malaikat diambil kenikmatannya,
malaikat diambil kemewahan yang Allah berikan limpahkan kepadanya karena tidak menghormati Nabi Muhammad. Wa kaifan nas wa kaifal jin, bagaimana manusia dan bagaimana jin yang tidak menghormati Nabi Muhammad. Bahkan dalam cerita tersebut malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun kepada malaikat tersebut. Apa kata Allah? Hatta habibi yu'fa anhu, aku akan maafkan kalau kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin memaafkan malaikat tersebut. Maka malaikat Jibril turun dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, dari langit dunia terus turun kepada Nabi Muhammad menceritakan sejarah sosok malaikat yang diambil kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada penghormatan kepada Sayyidina Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan, "Afautu anhu, aku maafkan malaikat tersebut." Lalu Jibril kembali kepada Allah berkata, "Ya Allah, Nabi Muhammad kekasihmu memaafkan malaikat tersebut." Apa kata Allah? "La ya Jibril, hatta yusalli ala habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Aku akan kembalikan kenikmatan kepada malaikat tersebut sampai dia mengucapkan salawat kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Memuliakan Nabi Muhammad adalah perintah Allah. Mengagungkan Nabi Muhammad adalah ajaran Allah. Memuliakan Nabi Muhammad didikan Allah. Di seluruh penjuru dunia yang mengenal qadar, yang mengenal kadar, derajat Nabi Muhammad, semuanya memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di sana dan di sini yang menjatuhkan derajat Nabi Muhammad. Semua mengangkat daripada mengangkatnya ketinggian keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka sungguh membingungkan, sungguh suatu perkara yang aneh ketika kita melaksanakan perayaan seperti ini. Kita katakan ini perayaan. Sebagian kalimat yang lain mengatakan ini peringatan, ini perayaan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana tidak? Ketika Nabi Isa mengatakan, "Qala Isa ibn Maryam ya Rabbi anzil ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan." Minta turun malaikat Nabi Isa alaihissalam, minta diturunkan dari langitnya Allah makanan idan lana li awwalina wal akhirina ayatan minka. Makanan turun dari langit sebagai perayaan kepada kaumnya Nabi Isa. Bagaimana turunnya Nabi Muhammad SAW? Maka semisal malam ini bukan hanya peringatan, perayaan terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka jikalau di sana sini kita lagi merayakan kelahiran Nabi Muhammad, sekelompok manusia mengatakan ini perkara beda. Salah, ini bukan bid'ah. Allah memuji Nabi Muhammad. Bahkan pujian Allah terhadap Nabi Muhammad tidak akan sama. Bagaimana ketika Allah mengatakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka fi ayunina, wahai Muhammad sabarlah terhadap hukum-hukumku, engkau ada pada pandanganku. Ya Allah, belum pernah ada manusia dipuji oleh Allah ucapan langsung dikatakan engkau berada pada pandanganku. Bahkan pujian yang dahsyat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ketika ayat turun bagi orang-orang yang mengangkat sumpah kepada Nabi Muhammad, dikatakan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Orang-orang yang mengangkat sumpah kepadamu wahai kekasihku Muhammad mengangkat sumpah kepadaku, kata Allah. Firman-Nya Allah, disandarkan sumpahnya kita kepada Nabi Muhammad adalah sumpah kita kepada Allah. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memuji nabi-nabinya yang lain mengangkat sumpah kepada nabi itu adalah sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perkara yang mengatakan ini bid'ah, pembacaan syair, pembacaan qasidah memuji Nabi Muhammad adalah perkara yang baru. Allah amrun gharib, ini perkara yang aneh. Bukankah datang suatu riwayat daripada sanad Imam Tabrani bahwasanya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca syair di hadapan Nabi Muhammad, didengar oleh telinga Nabi Muhammad. Abdullah adalah anak beliau. Paman Nabi Abbas membacakan syair yang indah di hadapan Nabi Muhammad SAW, memuji tentang kelahirannya Nabi Muhammad. Setelah paman Nabi mengatakan, Nur Nabi Muhammad dari tempat yang begitu indah dan agung dipindahkan kepada sulbi Nabi Allah Adam, dari sulbi Nabi Allah Adam turun kepada sulbi Nabi Allah Nuh, dibawa kepada safinah Nuh, ini maksud perahu Nabi Allah Nuh, lalu dibawa lagi oleh sulbi Nabi Allah Ibrahim hingga diturunkan kepada ayahnya Abdullah. Lalu dari Abdullah berpindah kepada rahim
Sayyidatina Aminah, dari rahim Sayyidina Fatimah lahirlah manusia yang mulia. Dalam pujian ini Sayyidina Abbas mengatakan, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufugu fa nahnu fi dzalika diya wa fi dzalika nur subla basari nahtaridu. Imam, paman Nabi, sahabat Nabi memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi. Engkau ya Muhammad, ketika dilahirkan asyraqatil ardu, maka tampaklah terang menerang ini buminya Allah. Binurikal ufuq, dengan cahayamu sampai ke langit ufuk. Wa nahnu fi dzalika diya, kami semuanya masuk terhadap cahaya itu, kami semuanya masuk terhadap penerangan itu. Wa nahnu fi dzalika nur, kami masuk dalam lautan cahaya itu. Itulah pujian sahabat Nabi, pujian paman Nabi didengarkan langsung. Maka dari itu kita warga Nahdiyin, kita warga NU, merayakan perayaan seperti ini adalah bentuk kewajiban, bentuk keharusan. Bukankah telah datang untayan syair kepada kita dengan mengatakan Muhammadun? Dengan Nabi Muhammad baca salawat, Muhammadun Allahumma shalli alaihi sallallahu alaihi wasallam zikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Nabi Muhammad ketika kita menyebut-nyebut namanya, ketenangan buat jiwa kita. Nabi Muhammad ketika diceritakan atau mensyukuri akan Nabi Muhammad adalah kewajiban bagi hamba, bagi umat-umatnya. Maka perkara yang aneh orang-orang yang mengatakan perbuatan seperti ini bid'ah. Kata Nabi Umar bin Muhammad bin Sa'id bin Affan, fahmun khati', pemahaman yang salah, pemahaman keliru. Kalau mengagungkan Nabi Muhammad dikatakan bid'ah. Bahkan ada yang mengatakan ketika kita mengagungkan Nabi Muhammad, kita difitnah mengkultuskan Nabi Muhammad. Ya Allah, ini ajaran para ulama kita, ini ajaran para tokoh-tokoh kita, ini ajaran datuk kita, bahkan ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukankah kita mendapatkan qasidah daripada ulama-ulama itu yang mengatakan tahlilan adalah hadiah, managiban adalah wasilah, wiridan adalah rutinitas, maulidan adalah salawat. Dari mana kita dapat ini? Dari Kiai Hashim Asy'ari. Dari mana Kiai Hashim Asy'ari mendapatkannya? Dari Syekh Muhammad Mahfud bin Abdullah At-Tirmizi. Dari mana Syekh Mahmud mendapatkannya? Daripada Sayyid Al-Bakri Abu Bakar bin Muhammad Dimyati, Sahibul I'anatul Talibin. Sahibul I'anatul Talibin dapatnya dari mana? Daripada Imam Al-Jalil, Mufti Al-Haram, Al-Habib Ahmad Zaini Dahlan. Dari mana beliau dapat terus bersambung kepada Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mendapatnya dari mana? Mendapatkan daripada Imam Malik. Imam Malik mendapatkan dari mana? Mendapatkan daripada Al-Imam Nafi. Imam Nafi mendapatkan daripada Al-Imam Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, mendapatkan dari Rasulullah ataupun melalui wasilah ayahnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ini ajaran-ajaran datuk kita. Wasilah, bahkan dengan wasilah tampak kemegahan, dengan wasilah tampak keimanan. Masya Allah, ini perayaan yang begitu indah. Hadirin, hadirat jamaah majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara wasilah yang sebagian orang mengatakan ini perkara yang sesat, ini dilakukan oleh sahabat Nabi. Jikalau memang wasilah itu sesat, bagaimana ketika mereka melihat sahabat Nabi berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan seorang sahabat sekaligus khidmah, khadimin Nabi, pembantu Nabi Muhammad, murid Nabi Muhammad, Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi Muhammad. 10 tahun beliau belajar kepada manusia yang paling bertakwa. Beliau belajar kepada manusia yang paling suci. Beliau belajar kepada manusia yang diturunkan wahyu kepadanya. 10 tahun. Al-Imam Anas bin Malik memiliki 2 peninggalan Nabi Muhammad. Memiliki 2 peninggalan Nabi Muhammad. Satu adalah sapu tangan Nabi, dan yang satunya lagi adalah rambut Nabi Muhammad SAW. Imam Anas bin Malik menitip wasiat kepada keluarganya dengan mengatakan, jikalau saya meninggal, rambutnya Nabi ini taruh di bawah lidahku.
rambutnya Nabi taruh di bawah lidah. Keluarganya siap melaksanakan wasiat, namun keluarganya bertanya, wahai ayah, meletakkannya, Masya Allah kita akan siap. Apakah tidak ada tempat yang lain? Apakah tidak ada tempat yang lain? Kami tidak tega. Ketika engkau sudah jadi mayat, kami buka mulutmu lalu kami letakkan rambut Nabi di bawah lidahmu. Tidak tega. Tidakkah engkau ingin taruh hanya di atas kepala? Ataukah engkau taruh di tempat tubuh yang gampang kami meletakkannya? Kata Imam Anas bin Malik, tidak. Letakkan di bawah lidahku. Agar apa? Agar aku mudah menjawab pertanyaan malaikat ketika aku ditanya kelak. Allah, rambut Nabi diletakkan di bawah lidahnya Al-Imam Anas bin Malik hanya untuk berwasiat agar mudah menjawab pertanyaan malaikat. Subhanallah. Ini wasilah. Zaman Nabi sudah dilaksanakan, para sahabat pun melaksanakan. Bahkan Sayyidina Bilal bin Rabah, bagaimana Bilal bin Rabah ketika Rasulullah SAW berwudu menyiapkan tempat, bagaimana air wudu bekas Nabi ini jatuh ke tempat Nabi. Air yang dulu belum disentuh Nabi, air Nabi di hadapan Nabi ada air, Nabi itu tidak diperebutkan. Airnya Nabi ini tidak diperebutkan. Kenapa? Tahu air ini belum disentuh oleh Nabi. Tapi ketika ada sudah air disentuh oleh Nabi, tahu bahwasanya air itu mendapatkan keuntungan yang sangat, berebutan para sahabat untuk dapatkan air. Bahkan dikatakan ka'annahum yaqtituluna fi wudu'ihim, seakan-akan mereka saling bunuh berebutan untuk mendapatkan bekas airnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau orang-orang yang mempunyai pemahaman yang salah melihat perbuatan Nabi? Mereka akan mengatakan, oh Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sudah mengkultuskan Nabi Muhammad. Wallahi tidak. Demi Allah tidak. Sahabat Nabi lah yang dari wasilahnya kita memahami agama Allah. Kita mengenal Islam dari wasilah sahabat Nabi. Kita mengenal taat kepada orang tua dari wasilah sahabat Nabi. Bahkan wasilah itulah yang menjadi genggaman yang kuat yang ada pada diri para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah majelis maulid rahimahullah. Memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, taat kepada Nabi Muhammad mustahil untuk orang mendapatkannya, mustahil untuk orang melaksanakannya. Orang mau memuliakan Nabi Muhammad tidak akan bisa mampu sebelum masuk terhadap pintu. Mau taat kepada Nabi Muhammad tidak akan mampu kecuali melewati satu pintu. Pintu ini kita mengenal dengan pintu mahabbah. Pintu ini kita mengenal dengan sebutan cinta. Pintu ini kita kenal dengan sebutan rindu. Pintu inilah jalan untuk menghormati Nabi Muhammad. Pintu inilah jalan untuk mencintai Nabi Muhammad. Pintu inilah jalan untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan bagaimana sahabat Nabi yang melewati pintu cinta ini dahsyat, hebat. Telah datang kepada kita suatu gambaran daripada cerita para sahabat. Bagaimana sahabat Bilal bin Rabah ketika di akhir hayatnya, di masa tua Bilal bin Rabah. Umur Bilal sudah tidak muda, sudah tua. Bermimpi berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu sahabat Bilal berada di negara Irak, di kota Irak, jauh dari kota Madinah. Dalam mimpinya Nabi Muhammad berkata kepada Bilal, ya Bilal, amma tashtaq an taduruni ya Bilal. Wahai Bilal, engkau enggak rindu untuk berjumpa denganku? Wahai Bilal, engkau enggak rindu untuk bertemu denganku? Engkau enggak rindu untuk menziarahi aku? Kaget Bilal bin Rabah, bangun langsung menyiapkan bekal untuk berangkat perjalanan ke kota Madinah. Bilal bin Rabah, orang yang sudah tua renta, tidak memikirkan apakah perjalanannya ini jauh, apakah mampu sampai dalam keadaan sehat. Hilang dalam pikirannya, kenapa? Kekasihnya yang memanggil Nabi Muhammad SAW. Ini keagungan, ini cinta yang dahsyat. Bahkan telah datang dalam satu riwayat ketika akhir hayatnya Bilal bin Rabah, seorang sahabat muadzzinir Rasul yang tukang azannya Nabi Muhammad,
sudah mendapati raut wajahnya ketika sakaratul maut yang dalam keadaan kesusahan. Raut wajahnya sudah tampak keletihan. Hingga istri Bilal bin Rabah berkata, wa karaba, alangkah kasihannya suamiku, sedihnya aku suamiku seperti ini, kesusahan mendapatkan sakaratul maut. Mendengar ucapan istrinya, Bilal bin Rabah membuka matanya, lalu berkata, la balgul wa qaraba qadan liko ahibba Muhammadan wa hizbah. Bilal bin Rabah mengatakan, tidak wahai istriku, katakan alangkah beruntungnya Bilal, alangkah bahagianya Bilal, karena besok Bilal akan berjumpa dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Bilal bin Rabah mau jumpa kematian katanya gembira, mau jumpa yang namanya mati adalah keberuntungan. Tahu bahwasanya berjumpa Nabi Muhammad harus melalui jalan pintu mati, maka mati adalah yang paling disukai. Karena setelahnya ada perjumpaan dengan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kecintaan para sahabat Nabi bukan hanya dari golongan yang laki-laki, dari golongan kaum wanita pun begitu cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan cintanya seorang wanita kepada Nabi Muhammad diabadikan dalam kitab-kitab hadis. Tercatat dalam kitab hadis bagaimana seorang wanita begitu cintanya kepada Nabi Muhammad. Dalam sejarah dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah berangkat pergi hijrah, pergi perang, ketika Rasulullah berangkat ke medan perang lalu pulang dari medan perang, seorang wanita berlari ke sana ke sini mencari kabar keadaan Nabi Muhammad, mencari kabar bagaimana situasi dalam peperangan dan bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita lari ke sana ke sini hanya untuk menanyakan keadaan Nabi Muhammad. Sampai berjumpa salah seorang sahabat, dikatakan, "Kaifa halun Nabi?" Bagaimana keadaan Nabi? Bertanya seorang wanita yang gelisah memikirkan keadaan Nabi. Sahabat yang ditanya menjawab, "An-Nabi la adri amma abuka mata." Nabi, saya tidak tahu bagaimana keadaannya, tapi yang saya tahu ayahmu wafat di medan perang. Ayahmu meninggal di medan perang. Ya Allah, seorang wanita lagi nanya keadaan Nabi, namun dikabarkan ayahnya wafat di medan perang. Apa kata wanita ini? Ketika mendengarkan kabar ayahnya wafat, apakah wanita ini langsung bersedih, nangis, teriak? Tidak. Wanita ini mengatakan, "Abi innahu mujahid al-jannah jazaa ahtasibu Allah." Ayahku wafat di medan perang, dia seorang mujahid. Seorang mujahid meninggal, janji surganya Allah Subhanahu wa taala. Ahtasibu Allah, aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita mendengarkan cerita ayahnya meninggal tidak merubah kegelisahannya, melainkan hanya memikirkan Nabi Muhammad SAW. Sampai diceritakan wanita ini lari ke sana kemari, diberitakan saudara laki-lakinya meninggal, diberitakan suaminya meninggal, diberitakan anaknya meninggal dalam medan perang. 4 keluarga dari golongan keluarga terdekat wanita ini semuanya wafat di medan perang. Jawabannya sama, innahum mujahid ahtasibu Allah. Mereka semuanya mujahid, surga janji Allah Subhanahu wa taala aku pasrahkan kepada Allah. Yang aku ingin tahu bagaimana keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang salah seorang sahabat mengatakan, "An-Nabi hai sehat." Nabi Muhammad hidup sehat. Nabi Muhammad hidup sehat. Senang baru ini seorang wanita. Sahabat ini baru gembira, namun mengatakan, sempurnakan kegembiraanku dengan melihat Nabi Muhammad. Sempurnakan kebahagiaanku dengan melihat Nabi Muhammad.